di Matematika kelas 6 Al-Farabi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang volume tabung. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa rumus tentang volume bangun ruang ya. Ada volume kubus, balok, kubus S kali S, balok panjang kali lebar kali tinggi, tabung, limas, bola, dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus ke salah satu bangun ruang, yaitu tabung. Tabung itu ada di sekitar kita yang menyerupai tabung. Nah, diantaranya ini botol minum. Nah, ini menyerupai ya. Kalau mirip-mirip banget pasti enggak ya. Cuman kita di kelas 6 ini mempelajari bagaimana cara menghitung volume tabung. Bentuk dasarnya seperti ini. Kalau variasinya seperti ini, bengkok seperti ini ada caranya yang lain. Cuman di kelas 6 ini kita perlu mengetahui rumus dasarnya dalam menentukan volume daripada tabung. Oke, kita langsung saja. Tabung. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Tabung itu terdiri dari 3 sisi. Nah, alas, tutupnya, dan selimut. Bagian alas dan tutup ini sama berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran. Jadi untuk menghitung volume tabung sama seperti rumus dasar daripada prisma. Nah, ini tabung ini sama dengan prisma ya. Kita bisa sebut sebagai prisma lingkaran. Kenapa disebut prisma lingkaran? Kita tahu bahwasanya prisma itu bangun yang punya alas dan tutup yang sama, alas dan tutup yang sama. Nah, di sini baik itu ini kemarin prisma segitiga ya. Kenapa disebut prisma? Karena alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga. Ini juga kita bisa sebut sebagai prisma lingkaran. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran. Karena berbentuk prisma, kita pun bisa menggunakan rumus dasar daripada prisma. V sama dengan luas alas, atau mungkin kita ikut di buku ya, alas dikali tinggi. Nah, ini rumus dasarnya sama. Semua prisma rumus dasarnya sama. Mau prisma lingkaran, prisma segi 4, prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 8, dan seterusnya, rumus dasarnya ini. Lalu kok di buku kalian lihat rumusnya jadi V sama dengan P kali R kali R kali T. Kenapa jadi seperti ini? Nah, kita lihat alas daripada tabung. Nah, kita lihat ini. Alas daripada tabung ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Nah, ini berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya. Ini dalam kondisi tertidur seperti ini. Nah, kita tahu rumus daripada lingkaran pada semester 1 kita sudah pelajari, ada yang masih ingat? Nah, rumus dari luas lingkaran itu adalah P kali R kali R. Jadi ini kita bisa ganti A ini luas alasnya dengan P kali R kali R. Jadi sebetulnya untuk menghitung volume tabung ini sama saja dengan luas lingkaran dikali tinggi gitu. Jadi luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya Pi kali R dikali tinggi. Jadi rumusnya ini. Baik. Selanjutnya dalam menghitung volume itu ada yang namanya pi. Nah, kita tahu pi itu ada 2 macam. Ada yang untuk kelipatan 7
yaitu 22/7. Ini untuk kelipatan 7, R nya ya, untuk R kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, berapa lagi, 35, 42, 49, dan seterusnya, 70, 77, dan seterusnya ya. Kok bisa hafal? Ya ngapalin perkalian 7. 1 kali 7, 2 kali 7, 4 kali 7. Lalu yang kedua, kalau selain dari kelipatan 7, yaitu 3,14. Gimana kalau kelipatan 7-nya pakai yang ini? Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Paling jawabannya beda-beda dikit, ada koma-komanya. Baik, silakan dicatat. Prisma lingkaran. Nah, ini rumus dasarnya jangan lupa ya. Lalu rumus yang kedua adalah, nah ini ada, kita pakai tetap ini, jangan sampai dilupakan. Karena ada juga soal yang langsung luas alasnya diketahui. Lalu rumus yang kedua, Pi kali R kali R kali T. Apa disingkat ini? Per. Nah, bisa kalian ingat itu. Per. Nah. Rumus bukan rumus ya. Pi itu ada dua macam, ada 22/7, ada 3,14. Bisa 10 ya. Bisa 12, bisa 8, ya selain kelipatan 7 saja. Baik, sekarang kita ke latihan soal. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Mari kita baca dulu bersama-sama. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Kita catat dulu, jari-jari 14 cm dan tinggi 20. Ini diketahui ya. Tinggi sama dengan 20 cm. Berapakah volume air? Sudah cukup jelas. Langsung nanyakan volume. Kalau berapakah air yang dapat ditampung, itu juga volume. Jadi jangan sampai bingung. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah volume. Kita bisa langsung saja di sini pakai rumus Pi kali R kali R kali T. Kenapa pakai rumus ini? Kan ini R-nya ada, T-nya juga ada. Di sini P-nya pakai yang mana? Lihat, R-nya 14 kelipatan 7 bukan? Kelipatan 7. Berarti kita pakai 22/7 dikali jari-jari 14 kali 14 dikali tingginya berapa? 20. Cara menghitungnya sama seperti menghitung luas lingkaran. Mana yang bisa dibagi 7? Mau ini boleh, ini boleh. Asal jangan dua-duanya. Satu saja. Yang ini saja yang dekat. 14 bagi 7, 2. Tulis di atas, jangan di bawah, tulis di atas. 14 bagi 7, 2. Jadi sekarang kita pindah sini. Jadi sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 kali 20. Nah, di sini cara menghitungnya sebetulnya standar. Ini tinggal begini, kalian sudah sampai sini udah hampir betul, baru caranya doang. Cara menghitungnya tetap harus menggunakan cara menghitungnya kalian harus kuat dalam perkalian bersusun. Sekali lagi, harus kuat dalam perkalian bersusun. Kita bisa sederhanakan dulu. Kalau Bapak suka dikelompokkan gini biar apa ya? Yang enggak biar apa? 22 kali 2, kita coba kotret. 22 kali 2. Ini perkalian bersusun harus kuat ya. Jangan sampai ngeheng. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 44 dikali 14 kali 20. Nah, mana kali? Nah, ini ke sini ya. 0 kali 4 terus di sini. 0 kali 1, 0. Sekali lagi jangan ngeheng. Ada iklan tukang odading. Setelah yang 0 geser ke yang 2.
tembak ke kanan, tembak ke kiri. 2 kali 4, 8. Jangan ditulis di sini, ini kosongin ya. Nah, tulis di sini. 2 kali 1, 2. 280. Lanjut, sekarang 44 dikali 280. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, harus kuat dalam perkalian bersusun. Udah kelas 6, kalau tidak punya model perkalian repot. 44 kali 280. 44 kali 280. Nah, biar enak yang banyak di atas ya. Yang banyak di atas. Ini nanti bakal kayak kereta ke bawah. 280 dikali 44. Nah, gini aja. Seperti tadi, mulai dari angka yang paling kanan, tembak-tembakan seperti Spiderman. Jedor ke sana, jedor ke sini, jedor ke sono. 4 dikali 0, 0. 4 kali 8 berapa? 32. Tulis seperti ini, 32. Jangan kebalik. 32. 4 kali 8 berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Tambahkan sama 3, coret. 8 tambah 3, 11. Apakah bisa tulis seperti ini? Tapi kan nggak ada angka lagi ya. Nggak ada angka lagi tuh. Jadi ini langsung saya tulis jadi seperti ini. Kan nggak ada angka lagi. Jadi satunya nggak usah disambut di atas, taruh di bawah. Sampai sini mengerti? Nah, sip. Belum beres. Sekarang kita ke angka yang selanjutnya. Oke, baik. Sekarang angka yang selanjutnya yang ini, geser ke kiri. Ini kan tadi sudah ya. Seperti tadi sama, tembak ke kanan, tembak ke sana, tembak ke sono. 4 kali 0, 0. Seperti tadi, ini jangan sampai diisi ya. Kosongin. 4 kali 8, kita hapus ini. 4 kali 8, 32. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Biasanya kalian boleh seperti ini. Tapi lihat sini ada angka lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi satunya langsung saya tulis di sini. Bila sudah dijumlahkan 0, 2, 3, 2, 1. Jadi kasih titik 1, 2, 3 titik. Jadi jawabannya 12.320 cm pangkat 3. Baik, itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah tabung ukuran 20, mencolok di sini, berarti ini merupakan apa ya? Tinggi ya. Ini sebagai tingginya. Ada 14 mencoloknya, lihat perhatikan. Ini di tengah atau di sebelah pinggir atau sebelah pinggir? Tengah ya. Kalau di tengah berarti namanya apa ini? Berarti kalau di tengah ini bukan jari-jari. Gunakan pensilnya biar tidak melamun, tulis huruf D bukan R. Kalau D berarti ini namanya apa? Diameter. Awas, masalah begini juga udah bikin nyasar. Tidak bisa bedakan diameter dan jari-jari, langsung aja pakai rumus sampai beres. Udah capek ngitung berjam-jam, taunya salah ya kan? Apa yang kita ketahui dari sini? Diketahui catat D 14 cm. Langsung simpulkan, kalau D 14 berarti R-nya berapa? R-nya berarti setengahnya. 14 bagi 2 berapa? 7 cm ya. Jadi kalau udah lihat ada angka di tengah seperti ini, diameter, berarti langsung simpulkan jari-jarinya itu setengahnya. T-nya adalah 20 cm. Nah, ini cara penghitungannya sama seperti tadi ya. Ditanyakan volume P kali R kali R kali T. Lihat R-nya berapa? 7 berarti gunakan P yang 22/7. Tingginya berapa?
tingginya 20. Sama seperti tadi, diapakan? Coret 7 bagi 7 bisa ya. Nah, ini juga boleh. 7 bagi 7 1. Jadi kita sederhanakan 22. Awas dirapikan dulu aja ya. Kalau matematik kalian jangan sampai sembrono, pengen cepet beres, ngegampangin, tahu-taunya salah. Kita bisa kelompokkan ini 22 kali 7 154. Bisa dihitung seperti tadi. 1 kali 20 20. Kita hitung sini ya. 154 maaf, dikali 20. Oke enggak? 0 kali 4, jadi tembak dulu seperti ini. 0 kali 4 0, 0 kali 5 0, 0 kali 1 0. 2 kali 4, nah maaf ini sudah beres ya. Geser ke angka yang selanjutnya, tembak-tembakan dulu. 2 kali 4 berapa? 8. Apa tulis sini? Jangan ya, ini dikosongin. 2 kali 5 10. Tulis seperti ini, 1 0. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Baru dijumlahkan. Kasih titik 3 angka dari belakang, 1 2 3 titik. Jadi 3080 cm persegi. Nah, ini contoh yang kedua menggunakan diameter. Silakan dicatat. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau R-nya itu bukan kelipatan 7? Gampang ya sebenarnya, sama aja. Ini juga udah kita pelajari. Atau kita pakai diameter aja. Nah, ceritanya ini diameternya 20, tingginya juga 20. Oke, kita simpulkan. Ini apa ini? Diketahui T sama dengan 20 cm. Lalu apa ini? Menclok di tengah berarti diameter sama dengan 20 cm. Langsung simpulkan R-nya berapa? Setengahnya ya, 20 bagi 2 10 cm. Berarti cara menghitung V, nah ditanyakan V, langsung V sama dengan Pi kali R kali R kali T. Ya, tulis dulu rumusnya biar hafal. Nanti rumusnya makin hari makin bertambah. Jadi sedikit-sedikit ini diulas terus, ditulis ya, ditulis. Jadi kalian juga hafal sendiri nanti. Kalau jari-jari 10 berarti kita pakai yang 3,14 dikali 10 kali 10 kali tingginya berapa? 20. Kita kelompokkan seperti tadi. Nah, 3,14 dikali 10. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Ini caranya sama aja ya, 4 1 3. Jadi caranya sama seperti tadi. Yang membedakan adalah kalau perkalian dengan koma ada desimalnya, jangan lupa simpan koma. Berapa angka di belakang? 2 angka, 1 2 1 2 kasih koma. 0 yang di terakhir boleh diapakan? Dibuang. Jadi jawabannya 31,4 dikali 10 kali 20 200. Lanjut koteretannya, 3,14 dikali 200. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Awas ini ingat dikosongkan ya. 2 kali 4 8. Terus menceng. Nah, taruh sini. Jadi ini udah kosong, ini kosong. Jadi miring gitu tuh. Sut gitu miring ya. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6.
0,0826. Dua angka di belakang koma. Nah, boleh diapakan? Boleh dibuang. Jadi jawabannya 628 cm. Itu cara untuk yang apa tadi namanya? Menggunakan 3,14. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.